Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini dari kediaman masing-masing pemeliharaan Tuhan menuntun kita untuk hadir menyembahnya dalam persekutuan damai sejahtera, bersyukur bersama di dalam rumahnya yang kudus, juga dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan menyambut berkat-berkat-Nya dan bersama-sama berdiri memuliakannya dengan nyanyian pujian bersyukur pada Tuhan. PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya, amin. Dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami telah berdosa Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 133 ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita bersama-sama bermazmur untuk Tuhan dengan mengucapkan Mazmur 133 bait pertama sampai baitnya yang ketiga secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dalam 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 sebagai bahan utama perenungan kita. Roma 11 ayat 25 sampai 36 dan pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat pertama sampai 20. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan menuntun kami bagaimana kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kami sungguh sangat terbatas, tetapi kami percaya Roh Tuhan akan berkuasa atas kami semua, baik kepada hamba-Mu ini pun kepada sejumlah jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berbicaralah kepada kami semua. Kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang firman Tuhan yang pertama, Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf,
ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudara-saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 36. Di bawah judul Penyelamatan Israel. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil, mereka adalah seteruh Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.
Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya.
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Ure sumanga puang. Salam, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu, dan salam sehat buat kita semua. Minggu siang ini kita akan kembali menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, khususnya dari bacaan utama kita, Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Dari firman Tuhan ini kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema, yaitu pemeliharaan yang mendamaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya kira kita semua yang hadir di sini sepakat dan mengaminkan dalam hidup kita masing-masing bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan ini adalah rancangan damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Allah ingin, bahkan kita semua menginginkan hidup yang kita jalani setiap hari, hidup yang kita nikmati setiap hari, setiap saat, itu dapat memberi sukacita, itu dapat memberi kedamaian, dan bahkan dapat membawa kerukunan di antara kita. Rukun dan damai dengan diri kita sendiri, rukun dan damai dengan semua anggota keluarga kita, terlebih-lebih rukun dan damai bersama dengan Tuhan. Singkat kata, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa kita semua menginginkan kedamaian. Kita semua merindukan kerukunan dan keharmonisan. Itu selalu terjadi di antara kita. Tetapi kenapa kemudian nilai-nilai yang kita rindukan dan yang kita inginkan itu terjadi di antara kita malah justru jauh dari kenyataan? Malah justru tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita.
Nah, saudara-saudara, itu pasti ada yang menyebabkannya. Pasti ada yang menyebabkan kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan realitas kehidupan kita, maka perlu kita menyadari bahwa yang menjadi pemicu terjadinya disharmoni di antara anak-anak manusia, yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan di antara kita, khususnya dalam hubungan kita, baik dengan keluarga kita pun dengan orang-orang yang ada di luar keluarga kita. Itu tidak lain adalah ada faktor iri hati, ada faktor dengki yang terpelihara di dalam hati dan pikiran kita. Dan dalam kenyataannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang ada banyak orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu yang kebanyakan kita lihat dan yang sering diperlihatkan dalam kehidupan real, dalam hubungan pribadi dengan orang lain. Nah, kenapa saudara Yusuf begitu tega berbuat jahat kepada Yusuf, lalu kemudian membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur? Saudara-saudara, itu karena ada faktor iri dan dengki yang berkecamuk, yang bergelora di dalam hati, di dalam pikiran saudara-saudara Yusuf, dan yang tidak lagi bisa dibendung oleh saudara-saudara Yusuf, yang kemudian membuat mereka sampai hati mencampakkan, membuang saudara mereka sendiri. Saudara-saudara, memang manusia seringkali merancang-rancang kejahatan di dalam hati dan di dalam pikirannya. Tetapi Tuhan terus merancang kedamaian di antara anak-anak manusia. Dan karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Tuhan kemudian mengangkat dan membebaskan Yusuf dari sumur di mana ia dibuang dengan cara Tuhan sendiri. Lalu menjadikan Yusuf sebagai orang yang berguna, sebagai orang yang memegang peran penting di Mesir
pada waktu itu. Yusuf kemudian diberi jabatan sebagai gubernur. Ia diberikan kepercayaan bahkan kuasa dari Firaun untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat di Mesir. Kini Yusuf menjadi seorang pembesar. Ia menjadi penguasa di tanah Mesir. Dan dalam posisinya sebagai penguasa, sebagai orang besar di sana, ia bisa berbuat apa saja. Ia bisa melakukan apa saja. Termasuk membalas dan menghukum orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh, tidak pantas pada dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya datang mencari makanan di tanah Mesir? Apakah Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya setimpal dengan apa yang saudara-saudaranya perbuat kepada dirinya? Saudara-saudara, sungguh luar biasa rancangan Tuhan. Justru yang diperlihatkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya adalah sikap yang tidak kita bisa bayangkan. Kenapa? Secara manusiawi, jika kita melihat sikap, tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya, itu bisa saja membuat Yusuf dendam dan memperlakukan saudara-saudaranya sesuka hatinya. Apalagi setelah ia mendapatkan kedudukan dan posisi yang penting sebagai sang penguasa di tanah Mesir pada waktu itu. Tetapi perkiraan kita, pikiran kita secara manusiawi itu bakal dilakukan oleh Yusuf, ternyata justru Yusuf berbuat sebaliknya kepada saudara-saudaranya. Dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa justru Yusuf berbuat sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Semua saudara-saudaranya dipeluknya, diciumnya, lalu mereka saling menangis. Bahkan Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya seperti tamu istimewa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya dari saudara-saudara Yusuf ada perasaan takut. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Yusuf yang mereka perlakukan secara tidak manusiawi telah menjadi seorang penguasa.
saudara-saudaranya punya perasaan takut. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dalam bacaan kita tadi justru dikatakan Yusuf justru menghibur saudara-saudaranya dan mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan susah hati, sebab apa yang terjadi ini adalah rencana Tuhan untuk menjamin kelanjutan keturunan dan untuk memelihara hidup kita. Yusuf melihat duka, sakit, penderitaan yang dialami karena ulah saudara-saudaranya. Itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk mau mensejahterakan hidup keluarganya, agar keluarganya yang adalah merupakan milik kepunyaan Tuhan itu akan terus berjalan sebagaimana janji Tuhan. Dan karena itulah Yusuf tidak melihat peristiwa yang menyakitkan itu, peristiwa yang biadab dan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya itu sebagai sesuatu yang merugikan dirinya. Mungkin andai kata kita dalam posisi Yusuf pada waktu itu, kita bersikap lain. Tetapi yang terpenting di sini adalah dalam kerangka pemeliharaan Tuhan terhadap orang yang dikehendakinya, Tuhan akan berbuat dan melakukan apapun demi mewujudkan kehendaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang apa yang Tuhan rancangkan dalam diri dan dalam kehidupan kita itu biasa secara manusiawi kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak bisa kita terima. Apalagi kalau kita melihat itu dari kacamata fisik kita. Tetapi justru dalam kondisi-kondisi di mana kita tidak mampu menerima kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi itu, di sana ada yang Tuhan mau buat, ada yang Tuhan mau lakukan terhadap diri kita. Inilah yang kemudian firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh melihat realitas kehidupan ini hanya dari satu sudut pandang saja, menurut pikiran dan pengertian kita. Karena kadang-kadang pandangan mata kita itu seringkali berbeda dari apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan untuk kita alami.
Tetapi di balik semua itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Paling tidak untuk meneguhkan dan mengokohkan iman seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan saja yang sanggup melihat rancangan Tuhan untuk kebaikan di balik semua derita yang dialami. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan Tuhan saja yang dapat bersikap seperti Yusuf, rela melupakan masa lalu dan mengajak saudara-saudara Yusuf untuk memandang rancangan Tuhan dalam semua hidup yang dialami, sekalipun itu adalah sebuah kepahitan. Semua itu dimaksudkan agar Yusuf dan saudara-saudaranya akan semakin menciptakan keakraban, menciptakan kedekatan, kerukunan seorang terhadap yang lain. Dan karena itu memang kita harus mengakui bahwa untuk mewujudkan pemeliharaan Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini, kadang-kadang ia melibatkan peran-peran yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya. Tetapi kita tidak bisa mendaulat Tuhan. Tuhan bisa berbuat dan melakukan apapun demi untuk mewujudkan maksud dan kehendaknya. Nah, saudara-saudara, tentu Tuhan selalu merancang kebaikan yang mendatangkan sejahtera bagi umatnya. Walaupun seringkali mereka dengan sengaja hidup di dalam ketidaktaatan. Tetapi itulah kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang hadir di sini yang mempunyai atau yang memiliki pengalaman hidup seperti Yusuf. Mungkin tidak seperti persis diperlakukan saudara-saudaranya seperti Yusuf. Tetapi intinya di sini adalah dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai duka. Karena ada kepentingan-kepentingan. Karena ada iri hati, dengki. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk berpola pada seorang Yusuf. Bagaimana Yusuf menyikapi keadaan yang ia sedang hadapi itu. Dia melihatnya dari sudut kacamata imannya, bahwa di balik penderitaan yang ia alami ada sebuah rencana Tuhan. Tuhan mau memelihara kelanjutan kehidupan keluarga mereka.
Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita cepat-cepat memuntahkan sesuatu yang pahit jika mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Dan juga jangan kita cepat-cepat menelan sesuatu yang manis jika itu datang kepada kita. Tetapi mari kita menyikapinya dengan iman kita. Dan terus berserah diri kepada Tuhan. Bahwa di balik semua bentuk kehidupan yang kita alami, baik yang menyusahkan pun yang menyenangkan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita sejenak meneduhkan hati kita, merenungkan perjalanan hidup kita. Mungkinkah kita mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh Yusuf? Tapi kita tidak mampu melihat bahwa di balik penderitaan ada rancangan Tuhan yang mau diwujudkan, yang mau dinyatakan, untuk terus menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui nyanyian rohani 77. Langit
saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting, dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di dalam Tuhan. Bilangan 31 ayatnya yang ke-50. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memberikan dengan maju ke depan satu persatu, dimulai dari sebelah kanan. Kami mohon untuk menjaga jarak. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan dari PKJ 145 ayat 1 dan 2, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Sujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita mengulangi dari bait yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku,
bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu apa yang terjadi pada diri dan kehidupan masing-masing kami dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan akan terus mempengaruhi kami untuk menjauhkan hal-hal yang menjadi pemicu ketidakharmonisan di antara kami. Biarlah firman-Mu juga memampukan kami untuk melihat bahwa dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu untuk mewujudkan kasih dan pemeliharaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Keadaan kami, susah senang, kami terus percayakan kepada Tuhan. Secara khusus buat saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang tertera namanya dalam buku warta jemaat, yang sampai hari ini berada dalam kondisi kelemahan tubuh, baik karena sakit pun karena faktor usia. Tuhan tetap melawat mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan, bahkan penghiburan kepada mereka semua. Dan kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang mungkin tidak mampu kami atasi. Tuhan tolong kami. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami dan memampukan kami untuk dapat keluar dari berbagai masalah dan kemelut-kemelut hidup. Kami bersyukur kepadamu untuk semua kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Pemeliharaan Tuhan, baik melalui pertambahan usia, khususnya bagi saudara-saudara kami, yang Tuhan telah pelihara sepanjang 1 tahun lagi, selama sepekan ini. Tuhan berkati dan terus nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Biarlah mereka terus mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu ini. Demikian pun juga melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu apa yang kami makan dan minum, apa yang kami pakai, apa yang kami bisa tempati, dan semua keperluan dan kebutuhan kami. Bahkan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang Tuhan sudah berikan. Semuanya kami syukuri. Dan harapan kami ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus berlanjut dalam segenap hidup kami. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha-usaha jemaat-Mu, agar mendatangkan kesejahteraan bagi kami, demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih belum mendapat pekerjaan, Tuhan bukakan peluang dan kesempatan
bagi mereka semua. Semua orang yang kami kasihi, orang-orang yang dekat dengan kami, dimanapun mereka, Tuhan, kami terus membawa di dalam doa. Kiranya mereka tetap berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya kondisi-kondisi dan keadaan yang masih sangat menyulitkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Semuanya kami serahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Biarlah dalam kondisi dan keadaan seperti ini, kasih-Mu, pemeliharaanmu tetap kami alami. Pemerintah kami, Tuhan berkati, memampukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini, khususnya Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya Bapak Haji Ma'ruf Amin. Mampukan mereka untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Berkati gereja-Mu, khususnya gereja Toraja, dalam tugas-tugas dan pelayanan. Berkati semua kegiatan-kegiatan gerejawi, rencana sidang klasis, sidang wilayah, Tuhan berkati. Dan kami terus berdoa untuk penata layanan jemaat-Mu di sini. Tuhan berkati, memberkati rencana kami untuk melakukan ibadah minggu mendatang sebanyak 2 kali lagi. Kiranya semua ini dapat terjadi demi untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu adalah buah-buah dari kasih Tuhan buat kami semua. Biarlah persembahan ini akan mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sejauh sepekan ke depan. Kiranya kami semua tetap berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ini kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri. Kejadian Kidung Jemaat 237. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih,
dan rendah hati. Kristus mengutusmu. Terpujilah Kristus. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk. Kami mohon kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, besok hari Senin, jam 9.30, jemaat keramat mempersilahkan kita untuk hadir memperingati HUT RI ke-75 ini di ruang gereja dan ruang serbaguna. Jadi ibadah dimulai jam 9.30. Nah, untuk memenuhi protokol kesehatan, kami mohon ketika hadir untuk memenuhi tempat duduk, dimulai masuk ke gereja supaya duduk dari kursi yang paling depan, dan ketika pulang dimulai dari kursi atau tempat duduk yang paling belakang, agar untuk tidak terjadi senggolan. Dan semuanya ini untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Kami mohon juga tetap memakai masker, cuci tangan, dan sebaiknya juga memakai face shield. Demikian warta jemaat mengakhiri ibadah kita pada Minggu pagi menjelang siang hari ini. Mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 180 Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang